Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah pada saat Anda ditolak, apa yang Anda lakukan? Firman Tuhan di dalam Lukas 4 ayat 22 mengatakan, bukankah ia ini anak Yusuf? Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh buka di dalam Injil Lukas 4 ayat 16 hingga 30. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus ditolak di Nazaret. Apa yang Yesus lakukan apabila dia tidak diterima di kampung halamannya sendiri? Ilustrasi dalam bacaan kita hari ini. Yesus di Galilea disanjung dan dipuji oleh ramai orang. Berbeza halnya ketika dia datang ke kampung halamannya Nazaret. Awalnya dia diterima ketika mengajar di rumah ibadah, tetapi kemudian orang menolaknya. Yesus ditolak karena dia anak seorang tukang kayu. Di kota itu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi bukan berarti bahwa dia berhenti melakukan pekerjaan atau pelayanannya. Justru karena penolakan itulah Yesus lalu berkeliling ke tempat lain dan melakukan mukjizat besar di sana. Penolakan tidak menghentikan atau mematahkan semangatnya untuk tetap berbuat kebaikan. Dia mencari dan mengunjungi mereka yang memerlukan pertolongannya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga sering mengalami hal serupa? Kadang-kadang kita ditolak karena latar belakang kita yang dianggap tidak sepatutnya. Kita disingkirkan dan direndahkan karena dianggap tidak baik. Lalu kita kecewa dan kehilangan harapan. Marah dan enggan untuk melangkah melakukan yang lain. Kita takut dan tidak berbuat apa-apa. Dan tidak terkecuali ada yang melakukan pergaduhan dan melukai mereka yang menolak. Apa respon kita dalam hal ini? Mari kita belajar dari sikap tabiat Yesus dalam menghadapi penolakan. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Ayat 30. Pergi bukan untuk menghindari masalah, melainkan untuk datang kepada mereka yang memerlukan pertolongan. Pergi dari kemarahan kepada kasih yang membebaskan. Berjalan terus tanpa dendam, memberikan yang terbaik bagi mereka yang menerimanya. Penolakan tidak pernah mengurangi kualiti kerja Tuhan untuk memenuhi panggilan Bapanya. Itu sebabnya pada pagi ini, mari kita lakukan tindakan perbuatan seperti Yesus. Ingatkan diri kita bahwa penolakan tidak akan menghentikan langkah kita untuk berkarya dan berbuat baik. Inilah doa dan pengharapan kita. Mari kita bersyukur, berterima kasih karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa, yang memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus maju di dalam pelayanan walaupun ada ketikanya kita ditolak. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, dan tetap sehat. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena Engkau hadir dan mengingatkan kami untuk terus maju di dalam pelayanan, dalam pekerjaan walaupun kadang kami ditolak oleh dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.